Jadi nama saya adalah Misru, saya sebagai wali kelas kelas 4A. Jadi untuk tahun pelajaran 2021-2022 saya akan menemani anak-anak di kelas 4 selama 1 tahun ke depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh wali kelas 4B. Disilakan. Namaskar. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa. Perkenalkan saya Miss Dina. Saya adalah wali kelas dari kelas 4B. Selama setahun ke depan, selama tahun ajaran 2021-2022, saya akan mendampingi anak-anak kelas 4B sebagai wali kelasnya. Namaskar. Baik, terima kasih Miss Dina. Selanjutnya adalah wali kelas 4C. Disilakan. Mohon maaf. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa. Saya Misri, saya wali kelas 4C. Saya akan mendampingi anak Bapak dan Ibu di kelas 4C selama 1 tahun ke depan di tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih Bapak Ibu dan salam kenal untuk semuanya. Namaskar. Baik, terima kasih Misri dan selanjutnya dilanjutkan oleh wali kelas 4D. Silakan Miss. Namaskar, selamat pagi Bapak Ibu. Saya perkenalkan saya Mimi Srianti. Selama setahun ke depan di tahun 2021-2022 saya sebagai wali kelas 4C. Selain itu saya sebagai pengajar IPA untuk anak-anak kelas 4. Terima kasih Bapak Ibu. Namaskar. Terima kasih Miss Rianti. Baik, untuk selanjutnya agenda berikutnya adalah pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Mr. Edi. Kepada Mr. Edi disilakan. Terima kasih Miss Rus. Namaskar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, waite tongtien, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Ya, jelas ya, terdengar ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu weekend Bapak Ibu sekalian karena sosialisasi di awal tahun pelajaran ini menjadi penting karena ada beberapa hal perubahan-perubahan secara teknis pembelajaran maupun program sekolah yang akan dimulai besok tanggal 12 disosialisasikan kepada peserta didik atau siswa atau anak-anak kita bersama supaya bisa mengikuti proses PJJ dengan baik. Baik Bapak Ibu, izin share screen agar mempermudah proses penjelasan. Sudah nampak di layar? Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini kita mengambil tema menuju BPS terbarukan, program ataupun proses pembelajaran dievaluasi dari 2 tahun terakhir terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Tentu ini adalah usaha kerjasama bersama dalam artian seluruh stakeholder baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah dan juga yayasan atau komite bekerja bersama-sama untuk bagaimana membangun paradigma pendidikan baru dan bagaimana membangun kebersamaan dalam proses mendidik dan membelajarkan anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik ke depan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diawali dengan perkenalan stakeholder, itulah wali kelas yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian selama 1 tahun ke depan. Dan di agenda kedua kita ada strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Selanjutnya ada sosialisasi proses pembelajaran jarak jauh dan rencana program sekolah yang akan kita lakukan di tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya di akhir akan ada kesepakatan bersama, sepakat untuk bersepakat dan sepakat untuk tidak bersepakat. Jadi disilahkan untuk
kita akan bersepakat untuk sepakat dan kita juga akan bersepakat untuk tidak sepakat. Yang mana bisa disepakati kita akan sepakati, yang mana tidak disepakati kita boleh tidak bersepakat. Ada program umum dan program khusus nantinya yang ada di sana. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sudah pernah dijelaskan di tahun-tahun sebelumnya, dalam proses penyelenggaraan proses pendidikan di Bali Public School, saya didampingi 4 wakasek dan 3 koordinator, serta 1 nanti koordinator khusus menangani sekolah maya, dan tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru yang mendampingi Bapak Ibu dalam berkomunikasi selama 1 tahun ke depan. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan proses pembelajaran tatap muka yang kita rancang di tahun pelajaran 2021-2022 karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa dari tanggal 3 kemarin sampai dengan tanggal 20 ke depan masih dilakukan PPKM. Tentu untuk membuka akses izin proses pendidikan berlangsung di sekolah, ada izin dari Bapak Wali Kota, tentu memperhatikan protokol kesehatan, dan juga disepakati oleh orang tua bagaimana waktu dan lama belajar, bahan ajar, dan sumber belajar. Nah, ini kita mengikuti pola proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Supaya tidak tidak terlalu besar jomplangnya atau perbedaannya ketika suatu saat nanti, mudah-mudahan setelah tanggal 20 dinyatakan kita terbebas dari COVID-19, kita berdoa bersama dan di bulan Agustus kita sudah bisa memberlangsungkan pembelajaran tatap muka sehingga tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini kita evaluasi dari proses waktu dan lama belajar di tahun ajaran 2020-2021 yang kemarin, termasuk di tahun ajaran 2019-2020, sehingga kita melakukan beberapa kali perubahan-perubahan. Nah, dari paradigma 2019, 2020, 2020, 2021, dari berbagai masukan. Penutupan yang diperiksa, tutup pakai barikade, ikut mati dia. Dari masukan, saya lanjutkan ya. Dari masukan Bapak Ibu sekalian, kita mengambil satu kesimpulan bahwa proses pembelajaran akan dilangsungkan secara daring. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita boleh bersepakat untuk tidak sepakat nanti untuk jadwal ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan skip di saat proses, tapi kami tetap melakukan layanan sesuai dengan waktu dan lama belajar dari pukul 7.30 sampai 13.45 WITA. Nah, adapun bahan ajar dan sumber belajar, ada 1 buku teks wajib, namanya buku petik, kemudian buku pengayaan materi, buku evaluasi pembelajaran, peta konsep, dan cakupan materi yang diberikan oleh guru. Untuk poin 2 dan poin 3 ini, boleh Bapak Ibu sepakat untuk tidak sepakat, tetapi untuk buku teks wajib untuk disepakati. Artinya begini, ketika berbicara masalah bahan ajar dan sumber belajar, tentu ada satu pegangan yang harus kita jadikan pedoman sesuai dengan kita menerapkan kurikulum 2013 revisi 2018 dan 2019 termasuk penyederhanaan sesuai dengan kondisi COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan di tahun ini adalah benar-benar mengubah paradigma proses pembelajaran dari konvensional menuju digitalisasi. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan sesuai jadwal waktu normal adalah 5 hari belajar, Senin sampai dengan Jumat. Waktu normal 7.30 sampai 13.45. Bapak Ibu, saya izin untuk menayangkan jadwal yang nanti juga akan diberikan kepada peserta didik secara keseluruhan. Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Terlalu kecil? Bisa terbaca? Baik Bapak Ibu, di pukul 8.00 8.30 ya. Di sini start awal kita. Saya perbesar saja. Nah, di jadwal yang saya sampaikan tadi 7.30 sampai
13.45. Di jadwal yang sebenarnya 8.00 sampai 14.00. Nah, apa yang dilakukan siswa? Jadi kami meminta untuk pembiasan kegiatan TTM, terpaksa terbiasa membudaya dari 7.30 minimal. Jadi apa yang dilakukan siswa? Yang pertama adalah melakukan pembiasaan pembersihan diri. Jadi pembersihan diri termasuk sudah mandi, merapikan tempat tidur, kemudian prosesnya bagaimana anak-anak bisa berjalan di pagi hari, termasuk sarapan pagi. Nah, itu kita minta bantuan dan kerjasama Bapak Ibu dari pukul 7.30 sampai pukul 8.00. Paling lambat. Nah, di pukul 8.00 sebelum itu 5 menit atau 10 menit sebelumnya nanti disepakati dengan grup kelas di kelas masing-masing. Jadi pukul 8.00 ini sudah melakukan kegiatan morning assembly. Jadi seperti layaknya di sekolah. Jadi kita sebut sistemnya ini adalah sekolah maya. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah yang dulu sudah pernah kita lakukan secara tatap muka, kita ganti dengan model virtual. Jadi Bapak Ibu, anak-anak akan dihadapkan pada pukul 8 sampai 8.30, mereka akan melakukan pembiasaan morning assembly. Jadi ada doa bersama, kemudian melakukan kegiatan sebagai profil pelajar Pancasila yang patuh dan taat terhadap NKRI dengan cara ya bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu wajib kebangsaan. Nah, sebagai bentuk bahwa kita ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Nah, prosesnya ini berlangsung selama kurun waktu 30 menit. Dan jika dalam penyampaian doa kemudian menyanyikan lagu wajib sudah selesai, akan diisi dengan kegiatan pembinaan karakter. Jadi di sana masuk lagi pembinaan karakter, penjelasan tata cara belajar, bagaimana etika belajar, dan seterusnya kepada peserta didik, konsep digitalisasi pendidikan. Nah, sesuai dengan jadwal, pembelajaran baru akan dimulai pukul 8.30, 9.30, artinya ada waktu 60 menit selama proses pembelajaran atau 1 jam. Untuk Bapak Ibu ketahui, kegiatan ini akan dilangsungkan secara virtual sesuai dengan proses pembelajaran daring dan link Zoom-nya. Jadi kita menggunakan aplikasi Zoom untuk proses pembelajaran virtual, tatap muka virtual. Jadi link Zoom-nya akan on dari 7.30 sampai 14.00. Jadi teknis join breakout room, join room-nya nanti akan dijelaskan secara terpisah. Jadi ini sudah non-stop. Nah, kita lihat misalkan contoh jadwal di kelas 4A. Pada hari Senin, ada mata pelajaran Math, dan di kelas 4B ada pelajaran IPS, ada 4C, ada pelajaran matematika, ada kelas 4D belajar sains. Nah, dari kegiatan morning assembly ini, grup yang besar, mereka akan join breakout room. Jangan khawatir, ini akan diberikan proses penjelasannya dari tanggal 12 besok sampai dengan tanggal 16. Jika kurang, akan ditambah lagi 1 minggu. Nah, saya ambil ancang-ancang hanya sampai 2 minggu. In case ada siswa yang bermasalah, akan diberikan konseling setiap hari. Jadi, sing bisa, sing would, ya. Artinya kalau tidak bisa siswanya keluar masuk breakout room dan join room-nya ini, terus akan kita bina. Nah, kalau masih juga tidak bisa, apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa diundang dengan putrinya ke sekolah atau school visit untuk memberikan penjelasan teknis dan caranya dengan piranti, apakah menggunakan handphone atau laptop, atau kami yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Jadi ada opsi yang dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama nanti dengan Bapak Ibu tentunya. Nah, agar anak-anak tidak mengganggu lagi. Ini kita sudah mulai terapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Dan kita yakinkan bagaimana anak-anak mulai belajar mandiri. Diupayakan ya. Kami ingin mengupayakan proses pendidikannya, proses pengajarannya dilakukan mulai secara mandiri dengan cara
kami yang akan home visit mengunjungi Bapak Ibu, dan juga atau kesepakatannya Bapak Ibu yang akan ke sekolah untuk diberikan penjelasan supaya anak benar-benar bisa. Jadi dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 besok adalah penjelasan teknis terkait dengan breakout room, join breakout, dan keluarnya bagaimana. Jadi nanti dijelaskan secara teknis dengan anak-anak. Kalau toh tidak bisa sampai hari Sabtu, masih ada yang belum bisa, kita lanjutkan lagi minggu berikutnya dengan metode yang sama. Jadi harus bisa. Saya yakin anak-anak kita lebih cerdas dari kita. Kemudian di sini ada yang warna merah, nanti ada jamnya. Pukul 9.30 sampai 9.45 adalah jam istirahat. Sama seperti waktu di sekolah. Nah, dilanjutkan dengan mata pelajaran yang sama. Ya, berputar dia 4A, 4B, 4C, 4D. Siswa kemana? Siswa akan tetap berada, jadi ini anytime boleh Bapak Ibu tentukan sendiri dengan siswa. Siswa berada di breakout room-nya masing-masing. Ya, dia tidak pindah-pindah, hanya guru yang keluar masuk breakout room. Jadi semacam kegiatan di sekolah, jadi guru yang pindah ke kelas 4A, 4B, 4C. Jadi siswanya tetap stay di room itu. Begitu pula selanjutnya. Nah, di jam-jam yang kosong, nanti akan ada jam kosong. Di jam 14 ini jam kosong, kemudian di sini sudah diisi dengan profession, pelajaran tambahan selanjutnya, nanti akan ada program-program lanjutan. Ini dilihat Bapak Ibu ya, diperhatikan nanti jadwal yang kosong. Di 4A ada bahasa Inggris, di 4B setelah morning assembly kosong. 4C ada IPA, 4D ada bahasa Bali. Jadi di jam kosong, pasti setiap kelas ada jam kosongnya. Di jam kosong ini kita akan isi dengan bimbingan konseling. Jadi ada pelayanan bimbingan konseling, apakah tentang pelajaran, apakah tentang teknis yang tadi anak-anak belum mengerti pelajaran, ataukah teknis lainnya, atau diisi dengan kegiatan yang lain. Nah, anak-anak bisa memilih, boleh ikut, boleh enggak, peregangan, atau kegiatan lain. Nah, di sela-sela waktu 60 menit ini, kalau tidak, artinya guru sudah selesai menjelaskan. Kalau gurunya sudah selesai menjelaskan selama atau 40 menit, jadi sisa waktu itu digunakan untuk mencoba melakukan mengalihkan perhatian. Misalkan keluar ruangan, jadi anak-anak diminta untuk melihat langit biru, kemudian agar pandangan matanya luas karena dia berada di layar. Kemudian tata aturan jarak di layar, kalau handphone kurang lebih 20 sampai 30 cm. Jadi tidak dideketin dan dihadapkan pada posisi kurang dari 5 cm. Jadi ada aturan jaraknya sehingga benar-benar caranya mengukur bagaimana? Nah, untuk cara mengukur minimal saat Zoom dada mereka kelihatan. Jadi sudah pasti jarak antara pandangan dengan layar itu sudah bisa terukur dengan baik. Nah, seperti Ibu Ratih ya. Di sini tadi sudah kelihatan putrinya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan teknis sehingga anak-anak disilahkan untuk standby di room atau juga bisa keluar. Nah, kalau di sini belum masuk setelah morning assembly kemana? Saya mau istirahat dulu, mau makan. Oke, nanti join pukul 10. Boleh, silahkan. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Nah, di hari Kamis hanya ada 2 mata pelajaran. Ini saya kemana aja? Boleh melakukan pekerjaan tugas tambahan, setelah TJOK mereka istirahat, setelah SBDP mereka akan menggambar lanjutan, boleh diisi, nanti diisi dengan speaking dan listening dari Miss Rose ya, ini tambahan untuk kegiatan membaca, kemudian mendengarkan, kemudian berbicara dalam bahasa Inggris. Ada tambahan-tambahan yang sudah disisipkan. Nah, sama juga dengan hari Jumat. Ini jadwal 1 minggu. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi, dalam proses ini sudah ada keterukuran yang akan kami sampaikan
sehingga tidak ada paradigma bahwa tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sepanjang waktu di jam kosong ini kita akan isi dengan konseling kepada anak-anak kita, karena di satu kali sesi ini di kelas 4 satu tingkat satu sesinya akan didampingi oleh host dan co-host atau disebut dengan guru piket sekolah maya. Setiap kelas akan ada yang mendampingi. Jadi yang mengajar beda, yang memperhatikan anak-anak beda. Oleh karena itu tidak ada kesempatan untuk anak-anak dengan catatan mereka harus on-kan video dan kita bisa tahu anak-anak belajar atau tidak. Jadi ada co-host yang memperhatikan atau guru piket di sekolah maya setiap tingkatan kelas. Kemudian untuk mengakses proses pembelajaran ini, jadi untuk mengakses pembelajaran ini kita langsung penjelasannya. Bapak Ibu akan dihadapkan pada LMS, Learning Management System, yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu bisa dengan mudah mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Sama dengan proses-proses yang sebelumnya, namun di sini terkait dengan perubahan paradigma pendidikan ke arah digitalisasi, jadi peta konsep yang lama kita rubah menjadi learning management system. Tetapi peta konsep itu masih tetap ada terukur dalam sebuah summary, jadi ringkasan materi dari keseluruhan materi. Nah, ini tampilan LMS-nya, jadi Bapak Ibu bisa akses dari mana saja dan kapan saja. Sudah isi, ini bagian tampak depannya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika untuk pengguna tab dan desktop sama saja, untuk pengguna handphone yang agak sedikit berbeda tampilannya. Nah, untuk pengguna desktop, Bapak Ibu memilih mata pelajaran ada di sebelah pojok kiri dari layar atau dari kanan Bapak Ibu, sementara pengguna handphone ada di sebelah logo Bali Public School ini. Klik ini bagi pengguna handphone. Jadi ini prosesnya. Nah, kita klik ini untuk pelajaran tematik contohnya. Tema 1. Di sini sudah isi tanggal hari Senin. Mata pelajarannya apa? Sudah isi di hari Senin tadi adalah IPS. Nah, jadi materinya sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Ini buku-buku petik. Nah, ini resume materinya. Jadi peta konsep dirubah dengan gaya resume materi yang akan berguna. Ini akan berguna untuk menjawab pertanyaan pada buku-buku petik. Ini buku-buku petiknya bisa menjawab pertanyaan ini secara keseluruhan dengan rangkuman yang sudah disajikan, dan juga akan digunakan untuk mengakses Google Form untuk mendapat link virtual meetingnya. Nah, jadi tahap pertama yang dilakukan adalah anak-anak di pagi hari akan diberikan link Google Form yang isinya berupa pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran di awal, semacam post-test pengetahuan mereka. Nah, kita akan tahu bahwa anak-anak sudah membuka LMS-nya atau tidak dari membaca pada LMS rangkuman materi. Sudah secara otomatis anak-anak akan bisa menjawab di GF itu. In case ada anak yang cerdas tanpa melalui membaca ini pun mereka sudah bisa menjawab, tentu pengetahuannya akan lebih bagus lagi. Nah, ini proses yang akan dilalui. Jadi saling uji. Nah, di LMS ada bentuk berapa kali anak ngakses, nanti kita yang tahu. Jadi apakah si A, si B sudah mengakses atau tidak.
Kalau toh dia mengakses, kemarin pertanyaan di kelas 3, boleh enggak saya print out ini? Ini enggak usah di print out lagi, kecuali mata pelajaran yang memang tidak ada. Kalau buku petiknya sudah wajib ini, sudah ada di Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan mata pelajaran seperti bahasa Bali, sains, karena kita tidak menyiapkan buku, jadi silahkan Bapak Ibu yang tentukan nanti, sepakat tidak bersepakat, boleh boleh beli, boleh tidak gitu. Jadi kalau misalkan buku ini silahkan di print out, boleh ya. Nah, ini resumenya boleh di print out. Kemudian saya tidak ngakses 1 minggu, Mister. Jadi enggak masalah sebenarnya. Ketika 1 minggu anak-anak enggak ngakses, kita akan uji dari GF itu. Kalau tidak bisa menjawab, otomatis dia enggak ngakses GF dan enggak ngakses LMS ini. Jadi demikian sebaliknya. Kalau toh bisa menjawab soal yang sudah ada, kita akan hitung berapa kali kunjungan ke LMS ini. Jadi portal ini akan berguna sekali untuk menguji karakter terkait dengan kejujuran anak. Dan ini tidak harus di LMS ini tidak harus bahasa kasarnya dilihat setiap saat, setiap jam gitu ya. Jadi silahkan dibaca di awal sama dengan buku, dipelajari dulu di awal sebelum memulai pelajaran. Jadi belajar sebelum pembelajaran. Baik, saya stop share screen yang ini. Kita lanjut ke teknis, masuk ke link ya, ini masuk ke link Google Form-nya. Jadi Bapak Ibu anak-anak akan dihadapkan pada situasi bagaimana mengakses. Ya, jadi ini contohnya. Link ini yang akan disampaikan di grup kelas. Kemudian anak-anak akan menjawab, misalkan kelas 4A kita coba ya. Pada hari ini ada nama dan anggap saja nama yang pertama. Kemudian kita isi sudah sesuai dengan hari. Jadi kalau anak-anak tidak mengakses LMS dan tidak mengakses GF ini akan ketahuan dari record yang ada pada GF, record yang ada pada LMS. Jadi kita pilih misalkan contohnya, ya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita pilih Selasa misalkan. Jadi akan dihadapkan, nah ini anak-anak untuk mendapatkan link Zoom-nya sebelum jam 8.00 ini dulu dijawab. Jadi ada belajar sebelum pembelajaran. Jadi bagaimana anak-anak belajar sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi semacam pertanyaan pematik untuk mengingatkan kembali bahwa pelajaran hari ini adalah ini topiknya begitu. Jadi ini jawabannya. Ya, what is your name? My name is Putu. Jadi pertanyaan yang ini berarti what? Nah, bagaimana kalau salah? Kalau salah akan muncul ketiklah dengan huruf kecil. Jadi akan ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Nanti dijelaskan secara teknis oleh guru kepada siswa. Ini bukan untuk Bapak Ibu ya. Nanti dijelaskan. Ini hanya contoh bagaimana prosesnya ini bisa berjalan. Nah ini bahasa Bali, hari Senin itu dapat bahasa Inggris, bahasa Bali. Pengangge suara gunane apa masoro umadan. Kalau misalkan dia jawab tedong begitu. Sama kasusnya. Apakah bisa? Nah ini juga pasti salah. Nah, lalu kalau ulu juga salah. Jadi ketika dia tidak bisa menjawab, otomatis dia harus mengakses yang tadi. Jadi dia akan kembali ke LMS yang ini. Ya. Dia akan mencari di LMS, kemudian dicari bahasa Bali. Nah. Oh, Mister, ribet sekali bolak-balik. Ini bukan ribet dan bolak-balik ya. Sekali lagi, kalau ini kan penjelasan dasar. Jadi penjelasan dasarnya, cara teknis menjawabnya seperti itu. Tetapi kalau nanti sekali saja bisa, pasti anak-anak langsung sudah memahami dan mengerti.
Kita sudah uji coba kemarin di kelas 1 dan 2 beberapa kali. Di kelas 3 ada anak juga sudah diuji cobakan dan mereka merasa oh ini senang. Cuman ada masukannya agar tampilan GF-nya itu divariasikan, misalkan gambar atau tidak monoton seperti pertanyaan itu. Jadi kita sudah akomodir di minggu-minggu berikutnya. Nah, ini prosesnya. Jadi terkait dengan proses pembelajaran yang tadi, setelah melalui proses penjelasan di GF itu, barulah kemudian mereka mendapat link, ya, link Zoom yang isinya adalah mereka akan mengikuti proses pembelajaran pada hari itu. Jadi proses ini sudah akan kita terapkan di tahun ajaran 2021-2022 sehingga anak-anak bisa lebih maksimal dalam proses pembelajaran. Terkait dengan media yang digunakan, jadi kita sepakati nanti minta tolong kepada wali kelas bersama di grup kelas masing-masing. Jadi ini ada komunikasi yang akan dilakukan apakah menggunakan WA atau Telegram. Sebab begini Bapak Ibu, ketika di WhatsApp ada informasi penting, kemudian ada Bapak Ibu mereplay atau menjawab dan seterusnya, maka akan tergusur dia menjadi ke atas dan terus tertimpa. Namun ketika di Telegram kita bisa pin dan Bapak Ibu bisa melihat oh ini yang di pin berarti ini yang penting. Nah, apakah Bapak Ibu nanti bersepakat untuk migrasi dari WA ke Telegram? Silahkan disepakati dengan wali kelasnya sehingga kalau di Telegram kita bisa lebih mudah berkomunikasi dan bisa hal-hal penting bisa di-pin di sana atau di-stick dan tidak ketinggalan informasi, jadi masih bisa dibaca. Ini hal penting begitu. Kemudian proses pembelajaran menggunakan Google Sites seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi LMS kita menggunakan Google Sites dan di sana sudah ada mata pelajaran, rangkuman materi dan juga tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Tapi harusnya, kata harus di sini bukan menjadi suatu kewajiban yang baku dan kaku. Jadi waktunya juga lama. Karena kemarin evaluasi kita kemarin di tahun ajaran 2020-2021 bahwa anak-anak merasa belajar kalau dia ikut Zoom dengan gurunya. Selebihnya mereka kemana? Mereka main game. Mereka tidak fokus, mereka tidak ini. Jadi ketika di Zoom saja mereka belajar. Kalau sekarang, kalau tahun ajaran ini kita mencoba mengkomunikasikan dari berbagai, jadi mengakomodir semua masukan-masukan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi kita jawab dengan proses ini. Jadi langkah awalnya adalah mereka akan mengikuti join Summit, jadi tatap muka virtual menggunakan Summit, join Summit. Sudah open ini sudah Sumpro 1 kali 24 jam, tapi kita batasi dari 7.30 sampai 14.00. Itu sudah bisa diakses kapan saja, jadi itu open. Anak-anak mau lead juga boleh, kemudian masuk lagi nanti boleh. Kemudian proses evaluasi tetap menggunakan Google Form dan penugasan khusus menggunakan YouTube. Nanti ada penjelasan di paket program kita. Nah, dari konsep pertama yang saya jelaskan kelihatannya ribet bolak-balik, saya akan menjelaskan teknisnya. Nah, di info pada Telegram dan WhatsApp Google Site itu akan diinfo sekali saja. Nanti kalau kehilangan link baru akan diberikan. Jadi diinfo sekali saja karena itu open, sudah diakses, sudah di-pin di layar Bapak Ibu masing-masing. Kalau pengguna handphone silahkan di-stick di sana. Jadi sudah bisa mengakses kapan saja dan dari mana saja. Jadi, oh ini pelajaran hari ini sudah isi, sudah ada tanggal. Jadi peta konsep yang kemarin yang banyak memberikan kritikan dan banyak memberikan masukan, kita jawab dengan model yang seperti sekolah pada umumnya. Jadi kita buat datanya dan jadilah tampilan seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi.
Kemudian proses untuk tatap muka virtual. Jadi Google Site ini bisa dibaca kapan saja. Jadi tidak terpengaruh di sana. Yang isinya adalah saat submit, guru-guru akan memberikan penjelasan yang mana akan diakses, yang mana akan dipelajari, yang mana akan dilakukan penugasan. Itu sudah dipahami nanti oleh siswa secara tidak langsung. Jadi tidak di sana konsepnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengakses Google Form untuk mendapatkan link Zoom. Jadi belajar sebelum pembelajaran. Jadi itu konsepnya. Jadi anak-anak mulai dari akan mengakses Submit juga belajar, setelah itu ada pembelajaran, setelah itu diakhiri dengan proses evaluasi dan proses pembelajaran balik atau kilas balik. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan di tahun ajaran 2021-2022. Kemudian teknis belajarnya. Ya. Jadi di pagi hari siswa akan bergabung untuk pembinaan karakter dan info-info penunjang. Seperti dijelaskan tadi sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu bisa lihat kegiatannya morning assembly ya, seperti sudah di penjelasan sebelumnya. Setelah itu kalau mereka ada di 6A, 6B, 6C, 4A, 4B, 4C, mereka akan tinggal klik join room. Kalau toh tidak bisa, nanti akan dipandu oleh co-host dan hostnya atau guru piket di sekolah maya itu atau di kelas maya itu. Nah, jadi poin nomor 3 dan 4 ini ada perbedaan. Kalau dulu siswa yang klik join room guru masing-masing. Kalau sekarang siswa tetap berada pada tingkat kelasnya. Dan siswa boleh keluar masuk room hanya di link yang sama. Jadi pada hari itu. Sementara guru yang akan keluar masuk di masing-masing rombel atau breakout room-nya. Nah, jadi jangan khawatir, kita sudah mengupgrade Zoom-nya ke Zoom Pro. Kemarin ada yang bertanya, Zoom 30 menit, Mister. Ini sudah Zoom Pro, jadi sesuai yang kita sampaikan sudah dibuka dari 7.30 sampai 14.00. Jadi proses pembelajarannya membahas pada buku teks. Jadi tadi di awal dijelaskan adalah buku teks dan buku pengayaan materi, buku evaluasi pembelajaran itu terserah dikembalikan pada Bapak Ibu. Yang wajib adalah buku teksnya. Siswa mengakses pada peta konsep untuk menjawab soal yang tidak dibahas sebagai tugas tersebut. Jadi peta konsep yang saya maksud adalah peta konsep yang sudah ada di summary materi dan juga di samping summary materi tadi, ada LMS-nya pada LMS. Jadi di sana bisa dicek tugasnya. Kemudian report dari anak-anak sudah menjawab juga sudah ada ditayangkan di sana langsung pada LMS. Nilainya juga sudah ada. Jadi siapapun bisa mengakses. Kecuali nanti saat ATS dan AAT, asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester. Kita akan buat yang teknis nanti ya. Kemudian kekhususan pembelajaran daring ini adalah di tahun pelajaran 2021-2022 ini, semua proses pembelajaran diakses melalui link yang terdapat dalam Google Form. Jadi Google Form itu ada dua fungsinya. Yang pertama untuk mengakses proses pembelajaran, yang kedua untuk melatih kejujuran anak, apakah sudah mengakses atau tidak. Yang ketiga apakah anak sudah belajar. Jadi di sana ada nilai karakter yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau toh misalkan ini karena sudah kelas 4 nanti ada anak-anak yang chatting ya, mengambil linknya saja. Jadi linknya saja di copy karena linknya sama, juga akan ketahuan baik pada LMS maupun pada report dari Google Form-nya. Karena dari hari Senin sampai hari Jumat akan berbeda pertanyaan dan berbeda muatan mata pelajaran. Di sana akan ketahuan. Jadi ini akses yang tahapan-tahapan untuk mengukur, menguji bahwa LMS itu diakses, kemudian resumenya diakses, jawabannya juga bisa diakses, sehingga tidak seperti peta konsep yang lalu. Kalau peta konsep yang lalu ada yang tidak mengakses, ada yang tidak tahu, kemudian ditanya sudah pernah baca juga tidak, karena kita tidak punya cara mengukurnya. Jadi kalau sekarang sudah terukur dan tidak merepotkan Bapak Ibu. Jadi yang memang belajar adalah anak-anaknya. Kalau tidak bisa, kita akan guidance. Jadi kita akan bimbing terus.
kita akan berikan konseling terus sampai bisa. Pokoknya siswa harus bisa. Jadi bisa menggunakan, bisa memakai, dan bisa membantu lagi yang lain ketika prosesnya ditanyakan kepada teman-temannya. Kemudian kekhususan yang kedua adalah dari masing-masing pertanyaan, ini contoh matematika saja. Di kelas 4 sudah mulai ke perkalian dan rumus bangun ruang. Jadi sudah masuk bagian-bagiannya di sana, sehingga muatan mata pelajaran semua akan mengarah kepada asesmen kompetisi minimal. Jadi ada proses nalarisasi, jadi bernalar, kemudian bagaimana literasi membacanya, dan juga berhitungnya, kemampuan kecakapan hidup numerasinya. Jadi sudah diformulasikan. Walaupun nanti ada dalam bentuk gambar soalnya, kalau tadi yang kebetulan dilihat masih semua dalam bentuk teks, jadi kalau nanti ada dalam bentuk gambar, siswa mengamati gambar. Kalau misalkan ada video, siswa menonton videonya, apa yang ditanyakan nanti dijawab. Jadi kita formulasikan dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga anak-anak tidak merasa bahwa itu bagian dari yang memberatkan, tapi mereka bagian menyenangkan. Bahkan ada yang meminta bagaimana kalau dalam bentuk kuis, artinya mereka seperti bermain game gitu. Ya sama saja sebenarnya, ini juga kuis tapi tidak bermain game, mungkin seperti Mobile Legends, tidak seperti itu ya, karena itu convert codingnya juga lumayan. Ini terkait dengan kekhususan pembelajaran. Nah, untuk penilaian tetap kita menggunakan Google Form ya untuk penilaian, proses penilaiannya. Jadi jenis soalnya juga dalam model AKM. Nah, dari tahun pelajaran 2020-2021 Bapak Ibu sudah diajak untuk mengikuti kegiatan AKM ini. Namun apa yang berbeda sekarang, jadi jumlah soalnya terbatas minimal 2 dan maksimal 4. Jadi sedikit sekali. Tidak seperti K13 yang lama. Jadi kalau sekarang sudah minimal 2 dan maksimal 4, namun di sana ada narasi yang lumayan panjang. Jadi untuk kemampuan anak literasi, sebagaimana soal-soal AKM sebelumnya yang sudah Bapak Ibu dapatkan, ya seperti itu contohnya model-model soal. Kemudian di akhir akan ada survei karakter untuk menumbuhkan kejujuran. Nah, apa yang kita ukur di tahun ajaran 2020-2021 memang masih kelihatan ada gagal ya di survei karakter. Tetapi dengan cara mengakses tadi, langkah-langkah pembelajaran dan step pembelajaran, survei karakternya bisa terukur. 1, kejujuran, 2, kedisiplinan mereka join classroom, 4 adalah percaya dirinya mereka saat berada bersama-sama, kemudian tanggung jawab. Jadi kita akan ukur semua dari sisi keterampilan dan juga sikap KI1 dan KI2-nya. Jadi baik sikap sosial maupun sikap spiritualnya. Kita lanjut ke rencana program sekolah. Jadi ada akademik, non-akademik. Sebenarnya di awal kita punya pemetaan potensi, namun karena COVID-19 ini kita coba serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk pembinaan dan pelatihan, sehingga instrumennya menjadi jelas. Jadi apa yang bisa diinstrumenkan, konsepnya adalah semangat untuk raih prestasi. Jadi prestasi baik di akademis maupun prestasi non-akademis. Nah, proses pembelajarannya sudah terintegrasi, di tematik terintegrasi dengan muatan mata pelajarannya. Nah, program pengayaan bimbingan belajar, sekali lagi di jam kosong yang tadi saya jelaskan pada jadwal, juga selain diisi dengan konseling pribadi, artinya masalah-masalah anak atau kurang bisa mengakses atau bagaimana nanti dijelaskan. Selain itu juga pengayaan bimbingan belajar, akses kepada pembelajaran yang sulit dimengerti oleh anak. Jadi pelan-pelan. Tidak 100% harus tuntas, tetapi bagaimana dia memahami proses dari materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, kemudian ada program sekolah, sebentar dijelaskan, ada COVID-19,
prokes, vaksin, pandemi, ada juga PKM nanti, nama-namanya kita ambil dari kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang. Program klub pembinaan khusus bergengsi, ya jadi seperti KSN, KOSN, dan FLS 2N di sana akan kita coba untuk dibina untuk tahun ke depan, digalakkan lagi supaya anak-anak kita yang memang sesuai dengan pemetaan potensi sebelumnya sudah mampu menjadi terbaik. Kemudian ada program kompetisi dilakukan saat khusus lomba-lomba terkait, ini tetap kita akan lakukan. Dan program karakter yang menjadi penting saat morning assembly, 5 principle of morality, senyum salam sapa, TTM terpaksa terbiasa membudaya. Ini yang kita akan galakkan di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, program sekolah apa yang ada di tahun 2021-2022? Jadi ini ada program COVID-19, prokes, pandemi, vaksin, PKM. Ini kenapa kita ambil nama-nama ini supaya terasa kekinian dan kedisinian. Jadi karena kondisi sekarang pandemi, nama programnya juga sama, menyerupai nama-nama pandemi, sehingga anak-anak lebih mudah untuk mengingatnya, lebih masuk akal nanti ya. Nah, kita lihat program COVID-19, Content Video Development 19 Minutes. Jadi ada konten yang akan dilakukan oleh siswa, minimalnya 1 menit dan maksimalnya 19 menit durasinya. Nah, contoh, ada paket wajib. Jadi paket wajib ini KMT, kegiatan mandiri terstruktur dan kegiatan mandiri tidak struktur. Tugas dari guru ini opsional, wajib 1 minggu 1 kali. Jadi ada 1 tugas dari 1 guru, 1 mupel yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Contoh saja misalkan vokal atau SBDP. Jadi anak-anak diminta menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Itu dia videokan, anak-anak videokan dibantu oleh Bapak Ibu tentunya, kemudian diupload di channelnya sendiri. Jadi link channelnya itu yang kita diberikan di grup kelas. Jadi nanti gurunya menilai dari hasil yang disampaikan itu. Ini 1 minggu sekali. Setelah Kanada kita ada 15 mata pelajaran. Jadi bagaimana dengan 15? Saya hitung kalau seminggu, maka dalam 1 bulan guru itu hanya berhak memberikan 1 video. Jadi 1 bulan. Sama saja jatuhnya. Jadi paket wajib ini 1 mupel, 1 video. Jadi seminggu dia sekali. Dalam satu semester, guru-guru hanya membuat 1 video sesuai dengan paket wajib ini. Jadi tidak terlalu memberatkan. Wajib dan harus dilakukan oleh anak-anak. Tetapi 1 saja. Nah, kalau paket ekstra, sebulan sekali. Jadi dalam 1 bulan, anak-anak mengupload hasil dari minat mereka, apakah terkait dengan hobi, misalkan yang suka jalan-jalan, traveling atau apa, mereka dengan hobi, terkait dengan ekstrakurikuler yang mereka tekuni, nanti akan dijelaskan ekskulnya. Kemudian vocation, kegiatan vocation apa saja, ini sebulan sekali yang dilakukan oleh siswa. Di-upload juga. Kemudian paket explore. Jadi paket explore ini tak terbatas. Jadi mereka mau update setiap hari boleh, setiap jam boleh, mau 2 hari sekali boleh, mau sebulan sekali boleh. Yang jelas dalam 1 semester ada 4, kita hitung 4 bulan, kita ada 4 paket explore yang dilakukan oleh siswa. Mau update setiap hari boleh. Isinya di tutorial ini, contohnya anak-anak diarahkan untuk, ini ada contoh di gambar, salad buah segar misalkan. Bahannya ini, kemudian cara membuatnya, ini dipotong, ya semacam tutorial. Jadi bagaimana langkah kerjanya. Nah, bagaimana? Saya belum terbayang, jangan khawatir, guru-guru akan mengarahkan, kemudian memberikan clue-cluenya, dilanjutkan dengan prosesnya nanti dengan anak-anak. Ini akan dibina tentunya. Terkait dengan entrepreneurs, jadi Bapak Ibu bisa mengendorse usaha yang dimiliki, atau usaha orang lain, atau apa saja. Kemudian membangun paradigma bagaimana digitalisasi sebuah produk.
entrepreneur, semacam kalau sekarang ada beli-beli, ada apalagi ada Shopee, ada yang lainnya. Kita lihat semakin memarak, jadi pelan-pelan kita coba entrepreneur dengan endorse dari produk-produk yang Bapak Ibu buat. Kalau misalkan Bapak Ibu bagian dari pengusaha, sekalian putrinya memperkenalkan produknya gitu. Jadi paket Explore ini tentu dilatih nanti, jangan khawatir, ada prosesnya, ada kegiatannya, dan anak-anak akan diberikan tips dan triknya. Nah, ini proses konten video development 19 minutes ini. Jadi di sana akan anak-anak terlupa dengan game ya. Atau boleh juga tutorialnya, misalkan si B suka main game, jadi bagaimana mengakses game, tapi itu tidak mungkin saja dia akan menjadi konten terbaik atau terbanyak like-nya, tapi harus terus berkesinambungan. Jadi kalau entrepreneurnya endorse-nya tentang apa, dia minggu berikutnya atau bulan berikutnya harus lagi tentang itu. Jadi biar berkesinambungan kalau eksplornya. Jadi kalau hobinya membaca, ya harus sinopsis bukunya diceritakan, kemudian ini bukunya ditunjukkan. Jadi saya, misalkan contoh saya sudah membaca buku ini, isinya tentang ini, jadi Bapak Ibu yang menginginkan buku ini ada di toko ini atau bisa dapatkan melalui saya dengan bla 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 bla. Dengan membaca buku ini Bapak Ibu akan, atau adik-adik atau saudara-saudara akan mendapatkan informasi tentang ini, misalkan begitu. Jadi disilahkan saja, nanti diatur. Itu hanya contoh. Apakah anak harus membuat video, Mister? Bagaimana dengan ini? Kami belum terbatas. Jadi saya pikir semua HP memiliki kamera. Jadi semua HP memiliki kamera. Piranti Bapak Ibu juga. Bagaimana cara membuatnya? Ya tentu serahkan sama kami. Kami akan berikan pembinaan itu di jam-jam kosong ataukah nanti dibuka khusus kegiatan program COVID-19 seperti kegiatan vocation. Jadi dikembalikan saja kepada Bapak Ibu, nanti kalau ini disepakati kita bisa laksanakan. Kalau di kelas 1, 2, 3 mereka sepakat, tetapi kontennya dengan bahasa yang sederhana karena anak-anak. Kita lanjut, ada program prokes. Jadi prioritas kehidupan sehat. Jadi program prokes ini adalah prioritas kehidupan sehat, yang mana isi di dalamnya adalah program-program yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sempurnakan lagi dan kita gabung. ACMI itu Aku Cinta Masakan Ibu, seperti tampak pada gambar. Jadi konsepnya, mohon maaf pada bapak-bapak yang berprofesi sebagai koki misalkan, atau bapak-bapak yang bisa memasak, bukan Aku Cinta Masakan Bapak. Tapi jadi di sini Aku Cinta Masakan Ibu karena konsepnya adalah ibu yang memasak begitu. Nah, terkait dengan ACMI ini, bagaimana bisa enggak dientrepreneurkan? Bisa, tentu bisa. Bagaimana cara membuat telur ceplok, bagaimana cara membuat telur mata sapi, bagaimana cara membuat telur mata buaya, bagaimana makan makanan sehat, bagaimana cara memasak nasi, bagaimana cara membuat mie setan, atau apa saja. Jadi silahkan. Yang penting konsepnya adalah makanan sehat dan bergizi. Kemudian TTM, terpaksa terbiasa membudaya. Ini prokes sesungguhnya adalah bagian dari pendidikan karakter yang dijelaskan saat morning assembly dan waktu-waktu tertentu. Boleh enggak konten videonya ngambil dari sini? Boleh. Boleh enggak ceritanya diambil dari sini? Boleh. Jadi semuanya boleh. Gemar menabung dan peduli sesama, bagaimana menghemat. Ini konsep matematikanya. Kemudian kecil, peduli, dan cinta lingkungan. Kalau sekarang kondisi pandemi, jadi kalau dilihat di gambar di bawah, maskermu melindungi dirimu dan diriku, maskerku melindungi diriku dan dirimu. Jadi ketika keluar rumah wajib memakai masker. Ini diperbanyak dan mudah-mudahan banyak like dan subscribe yang bisa juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Channelnya di mana ya? Channelnya Bapak Ibu yang buat, bukan anak-anak. Jadi bukan anak-anak yang buat channel. Dan kalau bisa bergabung di YouTube Kids. Ya, di sana ada YouTube untuk anak-anak khusus proses pendidikan dan pembelajaran. Boleh nanti kita
sama-sama untuk proses anak-anak menguploadnya. Kemudian dilanjutkan dengan program pandemi, peminatan keahlian demi mimpi. Ini terkait dengan vocation dan life skill. Jadi di kelas 4, sekali lagi saya mengingatkan pada Bapak Ibu, jika ingin ke SMP negeri menggunakan jalur prestasi, jadi program pandemi ini cukup bagus sekali selain nanti program vaksin 1 dan vaksin 2-nya. Nah, untuk vocation life skill, Bapak Ibu yang putra-putrinya memang memiliki bakat di bidang sains, jadi bisa bercocok tanam, kemudian mengedukasi tentang bagaimana siklus tumbuh-tumbuhan, kemudian bagaimana merawat binatang peliharaan, atau bagaimana beternak, apa saja ini yang terkait dengan farming, kemudian eksperimen, melakukan uji coba, disilahkan, discovery, mungkin anak-anak kita bisa menemukan suatu obat yang mujarab untuk mengatasi rasa malas belajar, mungkin begitu, dikasih tips dan triknya. Kemudian eksperimennya apakah A ditambah B jadi Z gitu ya, silahkan dilakukan di rumah, nanti akan dibimbing oleh guru IPA atau Miss Rianti lebih jelasnya terkait dengan saintis ini. Kemudian apa yang baru? Yang baru di TIK adalah coding dan networking. Sebagaimana kita ketahui bersama, ke depan dunia akan merubah paradigma pola pikir dan cara pandang kita terhadap globalisasi. Jadi kalau sekarang sudah dikalahkan dengan Gojek, GoFood, kemudian toko-toko online gitu. Nanti mereka bermain di coding dan networking. Jadi ke depan anak-anak kita perlu dibekali ini, dan coding memang biayanya lumayan mahal dan juga prosesnya juga lumayan ribet. Tetapi di SD kita sudah bekerja sama dengan Wakut dari Singapura. Jadi kemarin sudah ada sosialisasi, mudah-mudahan saya janji besok akan ketemu, dan ini sudah bisa membuka peluang kerjasama antara coding yang mengendorse seluruh perusahaan digital di Indonesia. Kita bisa masuk ke sekolah dengan biaya lumayan. Tetapi kalau kita berpikir, saya sudah sedang negosiasi supaya ini bisa masuk ke sekolah, sehingga ini akan membantu, karena ke depan yang akan terus ada adalah pendidikan, kemudian teknologi, dan juga farmasi. Di dunia berhubungan dengan kedokteran, obat-obatan akan terus ada. Kemudian kalau yang lokal-lokal tetap ada, tetapi ini kalau mau mendunia ya harus menguasai networking dan coding ini. Kalau Microsoft Office kan sudah biasa. Kemudian yang tren biasanya anak-anak kita suka BTS kan. Jadi mereka sangat gandrung terhadap Korea-Korea, sehingga mereka sedikit ke Korea-Koreaan dari makanan dan lainnya. Dan ini kita coba wadahi dengan modeling dan dancing. Bagi yang suka di dancing ya silahkan ke sana, yang suka model juga silahkan nanti dipilih. Entrepreneurship-nya juga ada di sana, nanti kita wadahi dalam bentuk entrepreneurship. Seperti tahun lalu ada exhibition online, tetapi tidak maksimal. Coba kita kerjasama dengan beberapa penyedia-penyedia. Nah ini kalau sudah bisa jalan, rasanya anak-anak kita ke depan bisa lebih mengerti dan menghargai proses entrepreneurship ini sebagai sebuah bagian dari pembelajaran dan pendidikan. Dari 3 yang tadi saya jelaskan, kita juga tidak melupakan budaya lokal kita, budaya Bali. Jadi nanti akan dilatih anak-anak untuk vocation dan life skill-nya untuk joget rindik, menjajahitan, ulat-ulatan. Kemarin di kelas 3 ada yang bertanya, bagaimana ketika PTM nanti, Mister? Sebelum dilakukan, apakah boleh? Saya sudah menjajaki, jadi kalau misalkan kegiatan ekstrakurikuler tidak mesti harus di sekolah dilaksanakan, bisa di rumah Bapak Ibu. Jadi kita memanggil gurunya yang melatih di sana atau juga di sekolah, tapi dengan catatan dengan prokes maksimal 15-25 peserta. Jadi kita hitung-hitungan dengan gaya yang sudah maksimal, dengan upaya yang kita lakukan supaya bisa memenuhi semua program-program ini, nanti akan disepakati bersama-sama. Nah, di khusus budaya Bali
ada menjajahitan, ulat-ulatan, kita mencoba menggalakkan bagaimana kalau kemarin ada kerajinan lokal ulat-ulatannya itu membuat sok kasih, apa bahasa Balinya, membuat sok kasih, membuat kise, membuat tas dari janur kelapa itu kise ya untuk tempat sesuatu. Kemudian proses ulat-ulatannya kita sudah mencoba mengkomunikasikan dengan pengrajin, tetapi anaknya mereka minta 10 atau 15 atau 20 orang maksimal sehingga mudah diarahkan. Bahan-bahannya juga kita yang siapkan dari pihak sekolah diminta atau dari pihak Bapak Ibu. Jadi hasil karyanya nanti akan diambil oleh anak-anak. Jadi langsung dibawa pulang. Jadi dibina cara melatihnya, ulat-ulatannya itu yang akan kita lakukan ke depan. Sedang menjajaki beberapa dan beberapa dari mereka sudah bersepakat, sudah ada negosiasi itu. Ada yang dari Abian Semal, ada juga yang dari Badung, dari Angantake. Sudah kita temukan orang-orangnya yang memang seni dalam ulat-ulatan. Kemudian ada program vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi vaksin ini verifikasi aksi sekolah incaran 1. Nah, kalau Bapak Ibu ini bagian dari ekstrakurikuler yang lama, tolong difokuskan kalau memang nanti anak-anak memiliki bakat ini, karena jalur prestasi di SMP negeri mencari bidang-bidang ini ya. Ada sport, life skill, local culture, akademik. Balinese Dance ini yang berhubungan dengan PKB sebenarnya. Jadi apapun yang dipentaskan di Pesta Kesenian Bali, di tahun ini kita coba mengutip sehingga anak-anak kita di tahun depan ketika ada PKB penyelenggaraannya di 2022-2023, mereka bisa masuk ke sana. Yang sudah kita bisa ajak kerjasama adalah dari rindik dan jogetnya itu dengan penarinya. Sayang karena kondisi pandemi kemarin jadi tidak bisa terlaksana, kita coba di sekarang tahun ini. Jadi kalau memang mempersiapkan ke arah sana, karena yang dihitung dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi kalau ada 2 sertifikat PKB saja, jadi otomatis anak itu sudah bisa ke SMP negeri dengan jalur prestasi. Jadi bagian-bagiannya, nah yang jadi masalah nanti apakah PPKM ini berlangsung lama, kalau tidak mereka akan bisa bermain di lapangan seperti football ya, sepak bola yang biasa kita lakukan di lapangan renang. Nah, nanti teknisnya akan kita coba kumulasikan, kalau lebih dari 20 teknisnya bagaimana. Kalau pemain bola kan kesebelasan, jadi tidak mungkin main bola tidak sesuai dengan partitur atau ukurannya. Jadi itu akan membutuhkan banyak orang dan kelihatan kita karena akan ada grup 1, grup 2. Jadi apakah diizinkan nanti oleh pemerintah sambil berolahraga, kita akan komunikasikan lebih lanjut kepada pihak pengelola lapangan di Suputan. Kemudian ada program vaksin 2, verifikasi aksi sekolah incaran 2. Ini PPKM sifatnya ya, program peminatan kegiatan mandiri. Jadi boleh dilakukan di rumah, cepat, murah, aksara, mempidarte, bercerita, kemudian makendang, merindik, belega, boleh dilakukan di rumah. Misalkan di Banjar sudah ada latihan beleganjurnya, silahkan dilanjutkan. Nanti disampaikan saja ke sekolah. Kalau toh nanti akan diumumkan karena ingin latihan di sekolah, pelatihnya punya link untuk ke sana, sehingga kita juga bersiap untuk itu. Jadi contohnya begini, si A ingin latih merindik, karena merindik ini tidak boleh banyak orang, maksimal 2. Jadi merindik ini kan maksimal 2 orang. Jadi pelatihnya yang datang ke sana, atau anak-anak yang datang ke sekolah untuk latihan merindik, itu modelnya peminatan kegiatan mandiri. Jadi tidak bergabung dengan banyak orang, sehingga paket ini sebenarnya vocation, sehingga anak-anak juga bisa melakukan itu. Nah, ini konsep vaksin 1 dan vaksin 2. Dari program-program sekolah yang kita sampaikan, kita akan berada pada konsep PKM-nya. Ya. Jadi program PKM ini pelayanan konseling. Jadi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, baik dalam pembelajaran, baik dalam ekstrakurikuler, baik dalam vocation, ini kita coba komunikasikan. Kita akan konseling. Jadi mendengarkan, memperhatikan, membimbing, dan mengarahkan.
Nah, dari kesemuanya program yang sudah disampaikan tadi, kita juga mengundang Bapak Ibu ketika di konseling nanti, di jadwal sudah pasti milik guru, yang di jadwal yang kosong-kosong tadi akan diisi oleh guru-guru. Kemudian di hari-hari tertentu, apakah kita sepakati 2 bulan atau 3 bulan nanti, kita mengundang Bapak Ibu sekalian dari berbagai profesi. Kalau dulu namanya orang tua mengajar, kalau sekarang kita isi dengan talk show, IGTV, dan Facebook. Jadi live di sana. Jadi Bapak Ibu akan jadi narasumber, menginspirasi, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan teknis terkait dengan apa yang akan kita tetapkan kontennya atau topik materinya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Nah, ada konseling pembelajaran yang langsung di jadwal-jadwal itu, ada konseling program sekolah terkait dengan proses pembelajaran tadi. Yang terakhir ada juga inspirasi atau guru menginspirasi, kemudian siswa menginspirasi. Selain itu, selain siswa, Bapak Ibu juga nanti dilibatkan dalam talk show IGTV. Nanti kita schedulekan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kira-kira siapa yang akan mewakili sesuai dengan hot topic atau topik yang unik dan menarik. Nah, dari evaluasi, kita melakukan evaluasi dari semua program ini disebut program Melijas, Media Literasi Jalur Sekolah. Jadi output dari program, nah ini medsos kemarin yang tidak dipahami oleh beberapa orang, bukan medsos anak, bukan medsos anak membuat medsos Instagram atau Facebook, tidak, karena memang ada aturan anak-anak belum boleh memegang akun ini. Jadi itu akan dimuat di Instagram sekolah dan Facebook sekolah. Jadi kami mohon izin ketika ada video atau konten yang bagus dari anak-anak, mohon izin kami akan upload. Jadi biar kami tidak dituntut nanti seperti kejadian 3 tahun yang lalu ya. Karena kebetulan kita menjelaskan tentang TTM, anaknya yang terlambat, kita dituntut karena contohnya anaknya yang terlambat begitu. Jadi jangan dipublish Mister anak saya terlambat. Padahal kita ingin memberikan proses pendidikan saat itu. Dan terpaksa kami hapus dan ganti orang yang rajin dijadikan ini. Nah, oleh karena itu dari awal saya meminta izin pada Bapak Ibu supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu. Jadi Instagram dan Facebook yang kita maksud adalah Instagram dan Facebook sekolah. Nanti kita yang menyaring, memfilter. Kemudian kita juga berencana bahwa sebagus apapun program itu, sebaik apapun program, kalau tidak ada bukti tertulis atau sejarah untuk melacaknya, jadi tidak bisa diakui sebagai sebuah program yang utuh. Oleh karena itu kita akan bukukan baik dalam bentuk paper atau bulletin. Jadi dalam konsep ini, anak-anak yang berprestasi, kemudian anak-anak yang terbaik di kelasnya akan mengisi bagian depan, jadi wajah bagian depan. Dan selain channel YouTube BPS, Humas, ada juga nanti channel-channel YouTube Bapak Ibu yang akan kita convert, kita akan izin kepada pemiliknya untuk diberikan di channel Humas. Nah, ini evaluasi dan jika disetujui, hasil mereka ini akan diberikan reward. Jadi ada reward untuk anak-anak kita yang memang berprestasi sesuai dengan di bidangnya tadi. Ada program sekolah, ada vocation, ada ekstrakurikuler, ada yang lainnya. Jadi nanti mereka akan apakah dihitung dari jumlah like terbanyak atau jumlah subscriber terbanyak, nanti kita sepakati bersama-sama dengan komite dan dewan guru. Sehingga tidak terjadi ketumpang tindihan. Tetapi untuk mengapresiasi mereka, kita sudah siapkan medsos dan program membuat paper dan buletin ini serta channel YouTube yang terbaik. Di samping 3 ini juga akan diberikan reward kepada anak-anak. Nah, demikian proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya jelaskan dan juga program sekolah di tahun pelajaran 2021-2022. Kita lanjut ke update pengembangan sekolah dan kelas. Jadi ini kita berkonsep selalu terdepan. Jadi bagaimana penyediaan fasilitas dan sarana prasarana
yang sudah ditanggung oleh yayasan, komite, BOS, dan juga tentu dari Bapak dan Ibu semua. Jadi kami sangat berterima kasih ketika support ini masih akan tetap berlangsung sebagai bagian dari proses memajukan pendidikan. Nah, untuk sementara kemarin sudah dipasang 100 Mbps, kita kurang lagi 100 Mbps supaya tidak ada lagi berebutan kuota di lantai 2 dan lantai 3 di gedung BPS itu. Jadi kita sudah isi semua sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah dengan kecepatan 100 Mbps. Jadi karena ke depan LMS itu terus menggunakan daya yang begitu besar, jadi kita terus update. Kemudian PC juga, jadi jangan khawatir, Zoom kita sudah Zoom Pro dengan 6 Proctorium untuk server untuk LMS, jadi 24 jam online non-stop. Jadi Bapak Ibu boleh mengakses kapan saja dan dari mana saja, kecuali saya umumkan, kecuali di area Drupadi mati lampu atau padam listrik, kemudian jaringan internetnya tiba-tiba koneksinya terputus, atau kita belum sempat maintenance lebih lanjut. Jadi rencananya setiap minggu di-upgrade, Sudah disiapkan, mudah-mudahan seminggu lagi sudah bisa clear semuanya berjalan. Selanjutnya ada persiapan AKM dan AN. Nah, ini kelas 4 sudah pasti akan mengikuti proses AKM di kelas 5. Jadi ada bimbingan khusus untuk AKM-nya, kemudian di pengayaan soal-soal AKM sebagaimana yang sudah dilakukan, agar di kelas 5 sudah siap. Tetapi ini tidak perlu dikhawatirkan, biasanya di proses ini akan dilangsungkan setelah asesmen tengah semester. Baik, tadi bimbingan dan konseling secara langsung dari proses jadwal-jadwal tadi juga akan bisa secara individual maupun proses tambahan yang lainnya. Selanjutnya ini kelas 5 tidak perlu saya jelaskan. Dan Bapak Ibu, ini yang kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah, yang merah program ini tidak bisa kami laksanakan, sudah kami bintangi. Dan yang kuning ada titipan dari komite agar kami tidak ada dusta bahwa komite membintangi ini untuk tidak dilangsungkan untuk tahun ajaran 2021-2022 ini. Sisanya boleh dilaksanakan. Kemarin ada yang bertanya, ekstrakurikuler itu 500.000 mahal, Mister. Kalau dihitung, nah coding saja, kalau Bapak Ibu kebetulan memilih coding dan networking itu biayanya ya setara dengan 500.000 per anak per kali pertemuan. Karena kita berbicara dolar dengan Singapura kemarin sudah kita komunikasikan, tetapi kita menghitungnya dengan konsep subsidi silang. Jadi kalau programnya dilakukan secara virtual dan kita di sini sebagai teknisinya kemudian dilatih, itu tentu akan memudahkan dari segi biaya. Kemudian kalau misalkan pelatih model, kita tidak punya pelatih model, tentu akan mengambil pelatih dari luar. Kemudian kita juga tidak punya pelatih dancing, tentu kita mencari pelatih dari luar. Kita tidak punya pelatih sepak bola, tentu kita mencari pelatih dari luar. Oleh karena itu, kalau dihitung per item, kita akan kecil, jadi gampang saja. Misalkan Bapak Ibu ikut berapa ekstrakurikuler, seperti tadi vocationnya juga hanya ikut yang kegiatan hanya ABC, jadi tidak semuanya diambil. Jadi kita hitung per item, per kegiatan, selesai. Bahkan lebih mahal dari jumlah yang ditetapkan. Jadi kita coba hitung subsidi silang. Sama dengan IF kemarin, mungkin di antara anak-anak Bapak Ibu ada yang sudah dihubungi. Jadi kita bekerja sama dengan IF untuk kursus online-nya. Nah, ke depan mereka akan men-charge biaya untuk pertemuan pertama mungkin gratis. Saya sudah menekan harga dengan IF, sudah menyetujui, ada agreement yang kita sampaikan, kita latih per minggu untuk masing-masing hanya 15 anak, dan nanti akan bergelombang 15 anak berikutnya. Jadi untuk teknis sesungguhnya ada di IF. Jadi kalau bahkan sudah mengumpul nomor telepon, nomor HP, jadi Bapak Ibu dihubungi di nomor HP yang sudah dikumpul kemarin. Jadi link Zoom-nya juga ada di sana, hari apa dapatnya. Jadi kalau belum dihubungi mungkin jadwalnya belum sampai di sana. Beberapa anak sudah ikut programnya itu. Jadi kita coba komunikasikan ke depan kursus online itu sebagai tambahan selain diberikan di
sekolah. Mungkin ada program-program lanjutan yang lebih banyak. Ini sepakat untuk tidak bersepakat ya. Jadi silahkan dikomunikasikan karena yang kuning ini diminta oleh komite untuk tidak diadakan dulu karena kondisi pandemi, sisanya dilaksanakan saja. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan banyak pertanyaan sehingga kita bisa lebih banyak di ruang diskusi. Waktu saya kembalikan kepada Miss Rus untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Miss Rus. Baik, terima kasih Mr. Edi atas pemaparan tentang program-program sekolah yang akan dijalankan selama 1 tahun ajaran baru Niki. Jadi sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk sesi tanya jawab, bisa langsung di-unmute atau bisa meninggalkan komen pada chat room. Pada waktu untuk Bapak Ibu disilakan. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung di-unmute. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan dari program sekolah baik proses pembelajaran maupun program-program yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Ya, silakan Pak, langsung aja Pak Ananda. Oke, Bapak silakan. Terima kasih banyak Pak Edi, Mr. Edi atas kesempatannya. Tiang tidak ada bertanya, tapi hanya komen sedikit. Satu prinsipnya kita sangat senang, jadi sudah dibuatkan program seperti ini karena ke depan dengan situasi yang kita ketahui pandemi seperti ini bisa dipastikan bahwa tatap muka itu 1 tahun ini yang jelas sampai akhir tahun ini sudah tidak mungkin. Jadi terima kasih banyak sudah disiapkan program untuk anak-anak yang kira sudah jauh lebih maju daripada yang sebelumnya dan juga dibandingkan dengan sekolah lain yang lihat. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi upaya sekolah untuk menyiapkan anak-anak berubah menjadi pembelajaran online yang seperti Pak Edi, Mr. Edi paparkan tadi. Jadi pasti perlu effort dan kerja keras sehingga bisa siap untuk semester ini. Mungkin ini ke mantan, jadi kita sangat mendukung dan Tiang lihat bahwa ke depan anak-anak inilah yang akan menghadapi revolusi industri ini dan persiapan ke sana. Tiang lihat sudah yang lihat coding school, contoh dekat sebelah rumah ini ada coding school, nyaris tidak ada orang tua yang masuk, yang aja baru dengar gitu. Berapa biayanya Pak? Nah, justru Tiang juga belum tahu, ini cuma selat 2 rumah dari tempat Tiang, jadi itu pesertanya murid orang asing semua, jadi baru Tiang ingin bertanya, bahkan Pak Mister sudah memfasilitasi. Tiang pikir itu lompatan yang sangat bagus karena bagaimanapun anak-anak inilah yang nanti akan bertarung untuk berhadapan pada era yang berikutnya. Oke, terima kasih banyak Mr. Edi. Mungkin itu aja komentar dan supportnya buat program Niki. Terima kasih Pak. Jadi saya sudah menghubungi 2 kali dari pihak Singapura itu, Wakut mungkin bisa di searching di internet, sebuah lembaga resmi coding dan networking. Jadi rencananya hari Senin besok kita akan ketemu dengan fasilitator yang ada di Indonesia. Kita sudah janjian. Saya masih menekan biaya untuk ke sana karena tidak mungkin semua anak-anak kita akan ikut ya. Jadi kita trial kelasnya untuk semua anak dulu. Selanjutnya kita akan masukkan ke kurikulum TIK rencananya kalau disetujui oleh Bapak Ibu orang tua. Jadi ke depan TIK itu kita ganti dengan
Jadi kalau belajar Microsoft Office, Microsoft Word, jadi seminggu 2 minggu saja mereka sudah hafal ya untuk mengetik, typing dan juga mengakses gitu. Jadi kalau coding dan networking ini kita lebih galakkan di TIK karena ada pelajarannya muatan TIK. Tidak apa-apa tidak sesuai dengan dinas karena ini muatan lokal plus kita. Jadi itu rencana ke depan Pak. Mudah-mudahan banyak dari kelas 1, 2, 3 kemarin memang banyak yang mendukung ini dan kaget juga ini. Baru di BPS ada program ini dan kita coba mensupport karena ke depan memang 3 hal yang harus ada itu. Jadi farmasi yang masih akan tetap hidup, kemudian teknologi dan juga pendidikan. Jadi teknologi ini yang semakin terus berkembang yang akan kita coba mau tidak mau. Jadi minimal mereka menguasai itu dulu. Jadi itu harapan ke depannya Pak. Terima kasih. Kalau Bapak bisa, saya minta informasi juga. Kalau 2 rumah ke samping kan masih bisa tidak ada lockdown di sana, tidak ada penyekatan. Jadi minta tolong coba cari informasi apakah sama atau ini coding yang lokalan atau milik Bernes atau apa. Karena kita kalau yang lokalan kan tidak bisa aksesnya ke internasional gitu. Kita mau coba yang lompatannya ke internasional begitu Pak. Mohon bantuannya Pak, nanti bisa dijapri wali kelasnya atau saya untuk ngecek teknis di sana. Saya coba main ke sana nanti, berikan aja alamatnya Pak. Saya senang dengan begini supaya saya juga nambah wawasan dan informasi Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Edi, segera yang follow up. Ya. Lanjut yang lain mungkin. Ya, disilakan bagi Bapak Ibu orang tua yang lain jika ada masukan ataupun pertanyaan, kami silakan. Silakan Bapak Ibu. Sepakat untuk kita akhiri atau sepakat untuk bersepakat semua ini? Jadi terkait dengan buku, hari Senin kita akan berikan link Google Form-nya, Bapak Ibu mengisi. Jadi buku yang sama itu ESPS masih sama, bisa diambil dari buku kakak kelasnya atau dari mana saja. Buku-buku yang lain sama. Nah, buku tematik yang dimaksud Bu Petik itulah yang rangkuman materi secara keseluruhan, itu saja satu yang wajib yang berbeda dan Bapak Ibu bisa dapatkan itu dari sekolah. Nanti di sisa diisi link GF-nya sebagai buku panduan pertama dan kondisi COVID-19 gitu. Jadi kondisi kesederhanaan. Nah, nanti pembelajarannya dibantu dari proses learning management system-nya atau LMS yang sudah ada dan Bapak Ibu bisa akses, nanti dikasih linknya oleh wali kelas. Kalau sepakat untuk bersepakat diakhiri, ya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas. In case nanti ada pertanyaan yang lain, tapi kami titipkan begini Bapak Ibu, saya paham betul karena saya juga punya anak dan bekerja sering diganggu juga oleh anak-anak. Jadi kita ingin bagaimana proses pembelajaran ini biar anak-anak yang ngerti gitu. Jadi mulai dari mengakses, mulai dari caranya, tutorial juga kami sudah siapkan, langkah-langkahnya sudah kami siapkan, kemudian akan dipandu melalui wali kelas mulai hari Senin sampai dengan tanggal 16 cara mengaksesnya. Kalau toh masih ada yang belum bisa, kita akan konseling lagi. Jadi dan mohon izin kalau Bapak Ibu tidak hadir ke sekolah, kami yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu untuk memberikan proses ini kepada anak-anak sehingga tidak ada anak yang mengganggu orang tuanya lagi saat proses pembelajaran. Itu harapan kami. Jadi kalau ada juga belum paham belum ini, karena di peta konsep kemarin jujur saja Miss ini belum mengakses ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, banyak ini karena memang setelah kita evaluasi masalahnya kita sudah temukan dan kita jawab dengan cara ini. Jadi mudah-mudahan ini memberikan alternatif yang lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Oke, kalau sudah cukup saya kembalikan ke Miss Rus. Mohon maaf apabila ada pernyataan saya yang terlewatkan dan tidak sengaja menyentuh perasaan Bapak Ibu atau tidak sengaja menyakiti atau tidak enak didengar ya. Saya minta maaf dan sekali lagi mewakili seluruh Yayasan Ananda Widya Bali dan staf dan Dewan Guru SD BPS mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu atas support yang besar kepada kami di BPS
dan terima kasih juga sudah mendukung semua program-program sekolah SD Bali Public School. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Namaskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya, Waita Tongtien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Silakan, Miss Rose. Baik, terima kasih Mr. Edi. Jadi Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dari Mr. Edi dan juga sesi tanya jawab, jadi untuk meeting hari ini akan saya tutup dan Bapak Ibu bisa meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih. Salam sehat selalu, nggih. Terima kasih banyak, Miss. Terima Terima kasih banyak, kasih, Mister. Mr. Edi. Terima kasih, Miss Mister. Oke, terima kasih kembali. Bapak Ibu disilakan meninggalkan room Zoom, ya, sebelum saya akhiri.